Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'dama 'ala ibadihil millah bima dafa'a anhum kaydash syaitani wa dhanna wa radda amalahu wa khayyaba fitana ja'ala as-sawma husnan li awliyaihi wa junnah wa fataha lahum bihi abwabal jannah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin qaidil khalqi wa mumahhadis sunnah wa ala alihi wa ashabihi dzawil absaris sakibati wal uqulil murajjahah wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Jamaah salat isya dan qiyam Ramadan, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Berbeda dalam segala hal yang terjadi di antara sesama manusia merupakan satu keniscayaan, termasuk berbeda dalam kesimpulan ajaran agama. Adanya perbedaan manusia, agamanya bermacam-macam agama. Yang muslim pun manhajnya, pemikirannya satu dengan yang lain berbeda. Itu merupakan bagian dari sunnatullah. Kalau Allah kehendaki sangat mudah seluruh manusia di bumi beragama Islam. Pun demikian sangat mudah seluruh manusia yang muslim itu amaliyahnya sama persis satu dengan yang lain. Kalau Allah kehendaki itu sangat mudah. Banyak ayat Quran Allah kemukakan, satu di antaranya surah Hud 118, termasuk ayat yang pendek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin. Walau syaa rabbuk, andaikan Tuhan kalian kehendaki, andaikan Rabb kalian kehendaki, laja'alan nasa ummatan wahidah, pasti manusia dijadikan satu umat. Semuanya istiqomah mengikuti risalah para nabi dan rasul Allah. Kalau Rabbmu kehendaki, tapi rupanya bukan itu yang dikehendaki oleh Allah. Karena itu wala yazaluna mukhtalifin, mereka pun senantiasa akan berbeda satu dengan yang lain. Jamaah dan Allah ya ajmain. Berbeda dalam agama khususnya ada dua jenis. Pertama, berbeda yang hasilnya benar salah, selamat sesat. Perbedaan seperti ini pun tidak bisa dihindari adanya. Sejak awal Rasulullah Muhammad SAW sudah memberitahukan hal itu kepada kita. Sudah tentu di balik pemberitahuan Rasulullah SAW itu tiada lain supaya kita selalu berhati-hati. Apalagi dalam pemberitahuannya itu Rasul beritahukan siapa yang selamat, siapa pula yang salah, yang sesat. Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israila hadwan na'li bin na'l hatta
in kana fihim man ata ummahu alaniyatan la kana fi ummati man yasna'u dzalik wa inna bani Israila tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millatan wa taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina millah kulluhum finnar. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Hadis ini diriwayatkan cuma oleh Imam At-Tirmidzi. Kata beliau, hada hadisun mufassirun gharibun. Ini hadis jelas banget, tapi materinya kok sepertinya aneh. Status hadis ini disahihkan oleh para ulama hadis, termasuk ulama belakangan Syekh Nasiruddin Al-Albani. Dihasankan, bukan disahihkan, dihasankan. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu. Beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna ala ummati ma ata'ala bani Israil hadwan na'li bin na'l. Akan terjadi di tengah-tengah umatku segala hal yang terjadi di kalangan Bani Israel, sejengkal demi sejengkal, setapak demi setapak. Apa yang disampaikan Rasul nggak cuma dalam kebaikan, malah fokusnya dalam keburukan. Keburukan yang terjadi di Bani Israel, kata beliau, akan terjadi di tengah-tengah umatku, setapak demi setapak. Hatta idza kana fihim man ata ummahu alaniya, sampai-sampai kalau di Bani Israel ada seorang anak yang menzinai ibunya terang-terangan, la kana fi ummati man yasna'u dzalik, itu pun akan terjadi di antara umatku, akan ada yang melakukan hal itu. Naudzubillah. Sesungguhnya Bani Israel, baik Yahudi Nasrani, ajaran Allah untuk mereka sudah bercerai-berai menjadi 72 kelompok besar. Pastinya semuanya sesat, dan umatku akan terpecah belah. Pemikirannya, manhajnya akan berbeda-beda menjadi 73 millah, 73 manhaj. Kulluhum finnar, semuanya salah, semuanya sesat, akan masuk neraka, illa millatan wahidah, kecuali satu manhaj saja, satu pemikiran keislaman saja. Para sahabat nanya, mahya ya Rasulullah, satu yang selamat yang tidak sesat itu siapa wahai Rasul? Qala ma ana alaihi wa ashabi, manhaj yang istiqomah mengikuti aku dan sahabat-sahabatku. Selanjutnya ada yang mengidentifikasi manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Apapun identifikasi itu nggak penting. Yang penting dalam memahami Islam, dia ikut Rasulullah dan ikut sahabat-sahabat beliau. Ini perbedaan pertama, perbedaan benar salah, selamat sesat. Sikap kita terhadap hal seperti ini harus tegas, tegas untuk menolaknya, tegas untuk melindungi anggota keluarga kita, jangan sampai terpengaruh. Perbedaan yang kedua, perbedaan yang sama-sama benar. Perbedaan yang sama-sama benar. Tentu sikap kita terhadap perbedaan jenis kedua ini harus berbeda dibanding perbedaan yang pertama. Dan perbedaan jenis kedua ini sejak masa Rasulullah masih hidup sudah terjadi. Lantas kita bagaimana menyikapi perbedaan yang sama-sama benar ini? Sudah tentu sikap kita harus bijak. Tepatnya lagi, sikap kita harus mencontoh sikap Rasulullah Muhammad SAW. Karena beliau telah contohkan bagaimana menyikapi perbedaan pendapat di antara sahabat-sahabat beliau.
Kalau ada di antara kita menyikapi perbedaan jenis kedua kok tidak mencontoh sikap Rasul, kita adalah pelaku bid'ah. Wong Rasulullah sudah contohkan jelas kok bagaimana menyikapinya, kok sikap kita berbeda. Ada dalam satu hadis yang sama contoh perbedaan kasus di masa Rasul dan bagaimana Rasul menyikapinya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma raja'a minal ahzab la yusalliyanna ahadun al-'asra illa fi Bani Quraidah. Hadis ini cuma diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan perbedaan redaksi. Saya ambil redaksi Imam Bukhari. La yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraidah. Fa adraka ba'duhum al-asra fit tariq. Fa qala ba'duhum la nusalli hatta na'tiyaha. Wa qala ba'duhum bal nusalli lam yurad minna dhalik. Fadzukira lin Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yu'annif wahidan minhum. Imam Bukhari ada beberapa kali dicantumkan dalam sahihnya. Satu di antaranya beliau kasih nomor 4119. Pun demikian Imam Muslim, satu di antaranya beliau kasih nomor 4701 dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ketika baru pulang dari Ahzab, perang Ahzab, Rasul menyampaikan instruksi kepada kami para sahabat. Para sahabat, dalam perjalanan pulang ini kalian jangan kerjakan sholat asar. Versi Imam Bukhari, Imam Muslim sholat duhur. Kalian jangan kerjakan sholat asar kecuali bila sudah sampai kampung Bani Quraidah. Itu saja instruksi Rasul. Jangan kerjakan sholat asar kecuali sesudah sampai kampung Bani Quraidah. Dengan kabilah Bani Quraidah, Rasul sudah menjalin kerjasama, aman sholat di sana. Ternyata dalam perjalanannya, waktu asar sudah tiba sebelum pasukan Rasul, umat Islam, sahabat Rasul sampai kampung Bani Quraidah. Bahkan kampung itu masih jauh. Waktu asar sudah datang, kampung Bani Quraidah masih jauh. Lantas apa yang terjadi? Faqala ba'dum la nusalli hatta na'tiha. Tetap kita enggak kerjakan sholat ini sebelum sampai sana. Sebagian yang lain bal nusalli, enggak kita kerjakan di sini. Dua kelompok sahabat berbeda, tapi semuanya sepakat lam yurad minna dzalik. Berbeda itu tidak kami inginkan. Kami maunya sama. Tapi sebagian kami yakin ini yang betul. Apa instruksi Rasul tadi itu perlu ditafsirkan. Kalau kita bisa mendapatkan asar di sana, kerjakan di sana. Kalau tidak, sebagian yang lain instruksi Rasul nggak perlu ditafsirkan. Apapun yang terjadi, walaupun asar sudah lewat waktunya, tetap di sana. Boleh jadi kita kalau ditanya mana yang benar mana yang salah, kita akan memilih salah satunya. Ini pelajaran buat kita. Fadzukira dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu lantas disampaikan kepada Nabi. Bagaimana sikap beliau? Falam yu'annif wahidan minhum. Tidak ada satupun yang beliau celah. Dua-duanya tidak dicela oleh Rasul, tidak disalahkan. Karena masing-masing merujuk pada dalil. Yang tetap ngerjain di kampung Bani Quraidah, ingat instruksi Rasul yang terbaru, jangan sholat kecuali di sana. Yang kerja di jalan karena menafsirkan instruksi Rasul. Maksud Rasul, kalau kita bisa mendapati asar di sana, kerjakan di sana. Kalau tidak, kerjakan di mana kita mendapatinya. Apalagi di hadis yang lain, sebaik-baik amal sholat di awal waktu. Inilah ciri perbedaan jenis kedua. Sama-sama benar ketika masing-masing mempunyai dalil sahih, sekurang-kurangnya hasan, dan dengan istimbat, dengan cara penyimpulan hukum yang benar.
Ini perbedaan yang sama-sama benar. Contoh sikap Rasul jangan disalahkan. Banyak contoh lain, gak usah jauh-jauh dalam pelaksanaan sholat. Ada di antara kita yang ketika baca surah, khususnya Al-Fatihah, basmalahnya dijaharkan, ada yang disirkan. Dua-duanya benar. Dua-duanya pun ada dalil sahihnya. Contoh lain, ketika kita berangkat sujud, mau mendahulukan lutut atau mendahulukan kedua tangan, silahkan. Dua-duanya ada dalil sahihnya. Yang disepakati ulama, bagaimanapun cara kita sujud, mau lutut dulu, mau tangan dulu, jangan pernah serupa dengan gerakan ontak. Itu ulama sepakat. Ketika gerakan sujud kita serupa dengan ontak, itu dilarang oleh Rasul. Idza sajadtum fala yasjud burukal ba'ir. Jika kamu berangkat sujud, jangan seperti derumnya ontak. Saya nggak usah jelasin bagaimana derumnya ontak. Jemaah dan Allah ya kemajmain. Contoh lain lagi masih dalam sholat, ketika sholat subuh, mau kunut mau tidak kunut silahkan. Dua-duanya benar. Dua-duanya ada dalil sahihnya. Tinggal selanjutnya kita menafsirkan, oh hadis itu maksudnya ini, yang lain menafsirkan hadis itu maksudnya ini, kesimpulannya beda. Silahkan. Jadi ketika perbedaannya itu sama-sama benar, sama-sama punya dalil sahih, Rasul sudah mencontohkan bagaimana semestinya kita menyikapinya. Rasul tidak salahkan dua kelompok sahabat yang berbeda. Tinggal kita lebih meyakini ini yang lebih baik menurutku, silahkan. Saudara kita meyakini itu yang lebih baik, silahkan. Sekali lagi, ketika ada di antara kita menyikapi perbedaan jenis kedua ini yang masing-masing punya dalil sahih, kok kita salah-salahkan? Kita pelaku bid'ah yang tidak mencontoh sikap yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dengan mencontoh sikap beliau, insya Allah ukhuwah Islamiyah antar manhaj apapun akan tetap terjaga dengan baik. Semoga taufik hidayah dan maunah dari Allah dicurahkan pada kita, semakin baik keislaman kita dalam segala hal, dalam ibadah, dalam akhlak, terutama juga dalam sikap dengan sesama kita. Amin ya rabbal alamin. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.